Jadi saya bukan gabungan dari pendengaran, penglihatan, ucapan, laku. Kalau semua ini tidak ada, saya tetap aku. Saya bukan sifat-sifat itu. Kalau semua sifat-sifat itu hilang, saya tetap aku. Tuh kan? Jadi aku ini siapa? Nah, ruh tersembunyi karena dari perkara Tuhan, setiap perumpamaan baginya ternafikan. Oke. Amr, perkara itu amr. Jadi, yas'alunaka anir ruh dalam Al-Quran ya. Mereka bertanya tentang ruh. Kulil amru min amri robbi. Katakan, ruh itu dari amr Tuhan. Makanya di sini ada perkara, karena itu berasal dari Quran ya. Ruh tersembunyi karena dari perkara Tuhan. Makanya jawaban Tuhan adalah katakan kulir ruh min amri robbi. Katakan, ruh itu dari amr Tuhan. Walayak kamu illahu ilaha qalilan, dan Tuhan tidak memberikan pengetahuan kecuali sedikit. Oke. Nah, jiwa itu bebas dari kering dan lembabnya raga, tapi raga tanpa jiwa hanya mayat dan bangkai. Ini kemegahan ruh hewani. Berjalanlah lebih jauh agar kau saksikan ruh insan. Lewatilah tahap ruh insan dengan seluruh kebisingannya agar kau sampai di tepi lautan ruh Jibril. Selepas itu ruh Ahmad akan mengajakmu diam, sementara Jibril mundur ke belakang karena ini seperti Isra Mi'raj tadi pertanyaan, dan seperti syair sebelumnya. Dulu aku mati dari mineral, kemudian menjadi tumbuhan, dari tumbuhan aku mati lagi, kemudian menjadi hewan, dan seterusnya. Seperti itu. Itu tuh reinkarnasi atau bukan, San? Yang tadi tuh. Kan tadi ini sebenarnya bab yang baru. Karena ini spoil. Sebenarnya ini perdebatan. Saya mau buka perdebatan. Saya secara personal tidak percaya reinkarnasi. Ya, sulit saya percaya reinkarnasi karena apa ya? Karena kalau reinkarnasi saya harus tahu apa tugas saya sebelumnya. Dan itu sulit loh, bagaimana saya tahu tugas saya sebelumnya untuk saya melanjutkan perjalanan saya sekarang ini. Apakah saya mereka-reka? Apakah saya meraba-raba? Misalnya orang tanya, kok dari ruh? Terus bagaimana saya tahu dari ruh? Gitu. Alasannya sederhana. Banyak orang bertanya, Nur kalau nggak percaya inkarnasi? Saya bilang, ribet loh inkarnasi itu. Kok ribet mana? Saya bilang, kalau mau tahu ribetnya, nonton film Bulgasal di Netflix. Bulgasal, judulnya Bulgasal, Bapak Ibu silahkan nonton. Itu Bulgasal. Itu film Korea. Saya lebih suka Sufi. Sekarang berakhir, selanjutnya saya berjalan terus tak bertepi menuju Tuhan. Karena Tuhan itu tak bertepi, tak terbatas. Jadi nanti saya diperjalankan. Sudah. Jadi makanya reinkarnasi itu ada dua, ada horizontal, ada vertikal. Ya. Ya. Nanti insya Allah kita bahas ya. Oke. Kita lanjut dulu. Ruh terbebas dari kebisingan raga, ruh terbang dengan sayap hati, bukan dengan kaki raga. Oke, lanjut. Nah, Khoje, aku bukan aku, meskipun aku bukan aku. Bukan aku adalah aku. Adalah aku. Iya. Namun aku bukan aku. Bukan aku adalah aku. Batin zahirku adalah engkau. Aku bukan aku. Bukan aku adalah aku. Itu. Gaib dan kehadiranku adalah engkau. Aku bukan aku. Bukan aku adalah aku. Bacanya kayak gitu. Oke? Biar mengerti. Iya. Iya. Iya, oke. Nah, untuk memahami ini slide terakhir. Oke, ini misteri aku. Oke? Nah. Oke. Nah, pertanyaannya, saya ini siapa? Saya bertanya, apakah saya ini adalah penglihatan saya, pendengaran saya, ucapan saya, laku saya? Apakah saya ini gabungan dari penglihatan, pendengaran, dan seterusnya, laku-laku saya? Apakah kalau saya tidak melihat, saya tidak mendengar, tetap aku? Iya kan?
berarti saya bukan melihat, saya bukan ini, saya bukan itu. Oke? Apakah saya itu sifat-sifat saya? Saya seorang pengajar, penulis, bapak, dan seterusnya, dan ratusan sifat-sifat itu. Apakah saya? Iya. Saya yang mana? Saya yang mana? Iya, aku. Iya. Aku. Oke, itu? Apakah kalau saya bukan penulis tetap aku? Ah. Apakah saya kalau tidak mengajar tetap aku? Iya. Berarti saya bukan sifat-sifat itu. Iya kan? Iya. Nah, itu menakjubkan loh, misteri aku. Oke? Oke? Jadi saya bukan gabungan dari pendengaran, penglihatan, ucapan, laku. Kalau semua ini tidak ada, saya tetap aku. Saya bukan sifat-sifat itu. Kalau semua sifat-sifat itu hilang, saya tetap aku. Itu kan? Jadi aku ini siapa? Nah, itu. Dia akan berhenti ketika kita mengatakan, iya. Kalau selama belum berakhir begitu, kita tidak akan berhenti. Terus bertanya, aku ini siapa? Aku ini siapa? Aku ini siapa? Kita akan berhenti bertanya kalau kita bilang, kau. Ibn Arabi bilang begini, aku adalah aku, kamu adalah aku. Meskipun aku adalah kamu, kamu adalah aku. Oke. Oke. Seperti itu. Mungkin akunya aku yang engkau itu maksudnya. Iya, betul. Aku adalah engkau, tapi engkau bukan aku. Iya, jadi aku adalah aku, engkau adalah engkau. Tetapi aku adalah engkau, engkau adalah aku. Engkau bukan aku. Enggak, tetap. Jadi aku adalah aku, engkau adalah engkau. Tetapi aku adalah engkau, engkau adalah aku. Beda. Nah, betul. Engkau itu aku hanya gede. Betul. Jadi kalau aku yang kecil bukan Kalau engkau adalah aku, engkau itu kan Tuhan. Kalau aku adalah engkau, kan percikannya. Kita kan percikannya. Iya. Tapi kalau engkau adalah aku, kita kan adalah Tuhan. Kan nyatanya. Tapi Tuhan hadir kan? Makanya dia di awal dipisahkan. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Tetapi aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jadi jangan diputus, digabung semua. Jangan diputus, digabung semua. Satu kesatuan. Anak-anak, anta-anta kalau kata Ibn Arabi. Anak-anak, anta. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Tetapi aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jadi semuanya digabung, jangan diputus. Kalau satu-satu diputus, musyrik kita. Kayak gitu. Jadi harus digabung. Oke, cukup sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Iya. saya tuh masih tertarik banget dengan pejalan itu. Apakah pejalan itu goalnya itu dengan yang jiwa yang tenang itu? Pasti. 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 Nah, terus adakah makom-makom penjalan itu? Apakah memang kita itu memang tujuan kita itu seperti sufi jadinya, atau laku sufi aja cukup? Pejalan itu untuk sampai ini. Jadi sufi itu hal lain. Menjadi pelaku sufi itu semestinya itu kita lakukan. Itu mestinya kita lakukan. Kita melakukan laku-laku sufi. Tapi menjadi sufi itu soal lain karena itu karunia Tuhan. Ya, kita diangkat menjadi walinya itu urusan Tuhan. Tugas kita berjalan aja, berjalan aja, berjalan aja. Diberikan sesuatu itu bonus. Bonus. Ya, kita jangan mengharapkan bonus. Namanya bonus itu gift. Hadiah dari Tuhan. Ada yang dikasih bonus, ada yang tidak. Kita tidak perlu iri. Pokoknya itu tugasnya berjalan aja. Berjalan aja. Gitu. Ada makom tapi tak bertepi.
Saya mau share aja ya Bang. Ya. Jadi kalau kita lihat di Kristen Katolik, itu mereka tuh punya sesi Retret. apa? Retret. Bukan retret, tapi kesaksian. Oke. Ya, kesaksian itu mungkin yang ditanyakan Ibu, bahwa di perjalanan kita tuh banyak kesaksian-kesaksian yang kita bisa share gitu, karena itu kita Oke. alami gitu ya. Betul. Jadi di Islam itu jarang sesi kayak gitu. Padahal itu sesi yang menguatkan. Iya, Mungkin iya, di iya. setiap diri Betul. kita itu Ada. pernah benar-benar ketemu Engkau gitu loh. Iya. Dan menjadi Engkau gitu. Iya. Nah, saya mau share. Oh, sebentar. Di Kristen dan Katolik, Pak, mereka tuh sering misalnya kayak kajian kayak gini di rumah-rumah, itu mereka melakukan kesaksian. Kesaksian itu bagaimana mereka dijamah Yesus, ketemu Yesus, bagaimana Tuhan mereka bekerja pada diri mereka gitu. Nah, kalau di Islam itu kesaksian tuh jarang banget di-share, baik di pengajian, di rumah, atau paling teman dekat. Aduh, kemarin saya mengalami begini gitu. Paling itu teman dekat. Tapi kalau kita Gustus kan saksi-saksian Allah kepada Gustus. Oh iya, iya. Enggak, tapi kayak kita di sini yang sedang bertemu pun jarang melakukan itu. Nah, tadi yang Bang Jabir bilang kenapa saya bisa bilang engkau, itu karena saya mengalami seperti ini, Bang. Tiba-tiba saya bisa bilang, who is looking through my eyes? Oke. Siapa sih yang lagi ngelihat ini? Dan saya merasa banget mata saya itu lensa gitu loh. Iya. Terus bukan aku yang melihat, siapa yang lagi lihat? Iya. Bahkan lagi cuci piring, siapa nih yang lagi cuci piring gitu? Iya. Siapa yang feeding me gitu? Siapa Iya. yang ngasih makan saya gitu? Iya. Nah, pada saat kita merasa begitu, tandanya pasti hati kita bergetar Iya. dan kemudian kita menangis. Kalau menurut saya. Iya. Iya. Pasti. Nah, itulah yang kemudian kita ingin meripit-ripit lagi hal-hal seperti itu, kedekatan-kedekatan seperti itu. Meskipun benar pada waktu sholat ya seperti Bang Jabir bilang, kepala kemana, perasaan kemana, fokus kemana gitu, terjadi juga. Tapi Allah itu hadir kapanpun, dimanapun gitu. Makanya tadi yang benar-benar Bang Jabir bilang mata itu, pertanyaan saya, siapa yang sedang melihat melalui mataku ini? Iya. Gitu. Itu sih Bang yang bisa saya share. Iya. Makasih. Makasih. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian menanam atau kami yang menanam? Begitu. Dan semuanya bisa berlaku. Semua tergantung sejauh mana kita menghilangkan ego. Selama ada ego, ya kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan. Karena akunya ini yang akan menghalangi. Makanya kata Rumi, di dalam diri Tuhan tidak ada dua aku. Jadi pilihannya apakah kau mati di sisi Tuhan atau Tuhan mati di sisi kamu. Tapi karena dia hayyul la yamut, karena Tuhan itu adalah hidupan yang tak pernah mati, maka kaulah mati di sisi Tuhan. Maksudnya kita harus mematikan aku-aku kita sehingga Tuhan bertajalli dan kita merasakan kehadirannya. Selama masih ada ego, itu akan sangat sulit. Aku itu akan menjadi penghalang untuk merasakan kehadiran ilahi. Kata Rumi, carilah derita, carilah derita, carilah derita. Jadi itu diulang 3 kali justru karena pesan derita sebenarnya bukan untuk derita, tetapi dibalik itu, dibalik itu. Jadi ketika orang sudah sampai tenggelam di dalam ilahi, dia tidak akan melihat lagi derita.
Iya, dia tidak akan lagi melihat derita sebagai derita. Berarti derita itu perumpamaan aja ya. Labeling aja. Bukan, itu benar-benar derita. Bukan labeling. Yang Sufi bilang itu. Iya, bukan. Meskipun itu tampaknya benar-benar derita, tapi bagi dia itu bukan lagi derita. Bukan sesuatu. Iya, dia seperti kisah Laila Majnun kan, kayak gitu. Dia akan seperti Majnun. Derita itu bukan lagi satu bentuk derita, karena yang dia ingat cuma Laila.